Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Padilla Putri dengan NPM 202103043 dari jurusan Pendidikan Masyarakat kelas B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Pendidikan Orang Dewasa. Untuk jawaban dari soal yang pertama adalah setiap warga belajar mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Dengan adanya pengalaman belajar juga dapat berpotensi mendukung proses pembelajaran. Karena setiap individu atau setiap warga belajar memiliki dan dapat menciptakan pandangan-pandangan terhadap pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan pandangan tersebut dapat memperkaya atau dapat menambah bahan pembelajaran yang akan dipelajari oleh warga belajar. Pada proses pembelajaran, warga belajar dapat membagikan pengalaman pembelajaran yang dia miliki. Dengan begitu, dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang hidup dan warga belajar juga merasa memiliki pembelajaran tersebut. Dengan adanya pengalaman juga dapat menciptakan bayangan bagi warga belajar tentang proses pembelajaran. Pengalaman belajar juga dapat menghambat proses pembelajaran karena pengalaman dapat menimbulkan ketidaksukaan dari warga belajar ketika pada saat proses pembelajaran atau pada saat penyampaian materi yang tidak sesuai dengan pengalaman warga belajar rasakan atau alami. Pada saat proses pembelajaran terdapat permasalahan atau hambatan yang diakibatkan oleh pengalaman yang berasal dari warga belajar. Dengan adanya permasalahan tersebut, kita sebagai tutor atau fasilitator harus bisa memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh setiap warga belajar dengan cara selalu mengakomodir pengalaman tersebut apabila pengalaman tersebut tidak sesuai dengan konteks pembelajaran yang sedang disampaikan. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 2 adalah pada dasarnya, warga belajar memiliki banyak perbedaan. Salah satunya perbedaan pada saat proses belajar mengajar, yakni setiap warga belajar mempunyai tipe-tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Dengan seperti itu, kita sebagai pengajar atau tutor harus bisa menyesuaikan diri dan dapat merubah peran sesuai dengan warga belajar. Peran tersebut harus sesuai dengan warga belajar dengan melakukan identifikasi keadaan warga belajar dengan detail dan rinci. Peran tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah peran pengajar sebagai coach, yakni ketika kita mendapatkan warga belajar yang mempunyai sifat bergantung kepada pengajar atau tutor. Dengan situasi seperti ini, peran kita sebagai tutor adalah dengan menempatkan diri sebagai guru, pelatih, otoritas yang paling menguasai dalam proses pembelajaran, yakni dengan memberikan materi langsung dan menyiapkan materi yang cukup, karena warga belajar mempunyai keterbatasan pemahaman pengetahuan. Untuk yang kedua adalah peran pengajar sebagai motivator, yakni ketika warga belajar mulai menyenangi pembelajaran atau senang serta semangat terhadap pembelajaran dengan cara memberikan arahan pada saat proses belajar mengajar. Untuk peran yang ketiga adalah peran sebagai fasilitator, yakni ketika warga belajar mulai sudah terlibat dalam proses pembelajaran, seperti aktif dalam pembelajaran yang dimulai dengan melaksanakan diskusi. Diskusi tersebut berisi tentang informasi tentang pembelajaran, serta memberikan berbagai masukan yang terkait dengan materi pembelajaran.
Dengan tipe warga belajar yang seperti itu, tugas kita sebagai pengajar adalah dengan memfasilitasi dan juga tidak memberikan materi secara keseluruhan. Karena warga belajar telah aktif mencari materi yang terkait dengan pembelajaran. Untuk yang terakhir nih, ada peran pengajar sebagai konsultan, yaitu ketika warga belajar sudah mandiri dan mempunyai pengalaman, serta warga belajar juga sudah menyadari bahwa materi tersebut sangat penting dalam kehidupannya. Dengan begitu, peran pengajar sebagai konsultan dengan memberikan masukan-masukan kepada warga belajar ketika terjadi permasalahan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, jawaban soal nomor 3 adalah kesiapan warga belajar akan mempengaruhi peran pendidik atau posisi pendidik dalam proses pembelajaran. Pada posisi nomor 1 adalah posisi di mana warga belajar membutuhkan dukungan yang tinggi dan warga belajar juga membutuhkan arahan terkait dengan proses pembelajaran. Serta warga belajar juga pada posisi ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendidik. Oleh sebab itu, peran kita adalah sebagai motivator, yakni memberikan motivasi semangat belajar dan juga mampu mengarahkan warga belajar, dan juga kita berperan sebagai coach, yakni pendidik menguasai pembelajaran karena warga belajar benar-benar belum memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap materi tersebut.